Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanane Evin. Di kesempatan kali ini saya mau kasih lihat kalian salah satu tools wajib yang kalian harus bawa saat goes, teman-teman. Ini kita review. Jadi biasanya banyak yang tanya ke saya ya mengenai, Mas, kalau misalkan kita goes itu bawa apa saja sih? Kalau misalkan goes sendiri gitu. Ya tentunya yang bakalan sering saya sampaikan adalah ya mini tools, kemudian pompa mini, terus ban dalam, tambal ban, dan juga ya ini apa namanya penyambung rantai, teman-teman. Nah sekarang saya mau bahas salah satu dari itu, teman-teman, sesuai dengan thumbnailsnya. Yaps, kali ini saya mau mereview mini tools, teman-teman. Ini tidak di endorse, tapi ini adalah mini tools yang selama ini saya pakai. Saya merasa puas banget sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelum kalian beli mini tools, ya tentunya apa sih yang perlu kalian tahu mengenai mini tools tersebut. Terus kira-kira apa saja, alat apa saja yang kalian butuhkan saat goes. Ya tentunya kan kita tahu mini tools itu banyak banget macamnya, banyak banget fungsinya, teman-teman. Nah selama ini event-event ultra ya, selama saya ikuti itu ya saya cukup dengan satu mini tools ini, teman-teman. Ini fungsinya banyak banget. Nah ini apa sih yang saya pakai, mini tools apa? Mini tools yang saya gunakan adalah brand dari Topic, teman-teman. Mana kelihatan nggak ya? Nah ini kelihatan Topic, serinya itu adalah Hexus X21. Ini mini tools saya dapatkan, jujur saya belinya pada saat itu second, kalau nggak salah 200 apa 250 ribu dari Aceh, seingat saya. Kenapa? Ya saya tentunya cari berburu lah, intinya nggak sengaja dapat ada orang jual second gitu kan, saya lihat oh mantep nih. Nah harga barunya itu di angka 300 ribuan, teman-teman. Kira-kira dengan angka 300 ribuan itu apa saja yang bakalan kita dapat kayak gitu ya. Jujur mini tools banyak banget ya, mulai dari angka 100 ribuan, under 100 ribu, sampai 500 ribu, bahkan jutaan juga kalau nggak salah ada, teman-teman. Tapi kan kembali lagi, kebutuhan kita itu apa sih, kita paham nggak apa yang kita gunakan dan apa yang kita miliki, seperti itu. Nah ini mini tools ini yang saya pakai itu sangat simpel menurut saya. Ya udah langsung aja kita buka. Kenapa gini nih, saya balik lagi. Kalau kalian beli mini tools, yang penting, yang menurut saya penting adalah kualitasnya, teman-teman. Nanti kalian mau beli ini atau tidak itu terserah, bukan urusan saya, karena saya toh ini bukan endorsan ya, ini hanya review sesuai dengan apa yang saya pakai menurut pengalaman saya, seperti itu. Yang wajib kalian punya mini tools itu adalah kualitasnya dulu, teman-teman. Jangan pakai mini tools yang memiliki kualitas buruk. Karena apa? Kalau kalian sayang sepeda kalian, tentunya kalian akan menggunakan mini tools yang berkualitas. Kenapa? Dengan mini tools yang berkualitas, tentunya tidak akan merusak part kalian atau tidak akan merusak baut-baut kalian, seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Tapi kalau kalian ya sudahlah, yang penting ada, yang penting aku punya mini tools, yang penting bla bla bla, yang penting ini cukup dan lain sebagainya, ya silakan aja pakai. Tapi biasanya mini tools yang harga-harga murah tersebut seringkali akan merusak part, teman-teman. Seringkali pemakaiannya tidak jangka panjang ya. Ini jujur saya pakai sudah 2 tahun lebih, tapi worth it aja sampai sekarang ya. Dengan 300 ribu tapi berjalan hingga 2 tahun ya sangat worth it, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas mini tools seharga 300 ribuan ini ya. Yang pertama apa saja sih? Yang ini nih, penampakannya seperti ini, teman-teman. Ini tampak dari samping, pokoknya inilah penampakannya. Kemudian dari samping ada tulisan Topic di sini ya, teman-teman. Nah
sampai sini ya, ini baut-bautnya, ini seperti ini baut-bautnya. Nah ini. Terus nah ini. Oke, sekarang kita bahas kira-kira kita dapat apa aja saat pembelian 300.000. Bukan unboxing sih, tapi ya sesuai yang kita lihat aja ya. Oke, yang pertama saat pembelian teman-teman ini yang akan kita dapatkan dan yang paling penting kita wajib punya kalau kita pakai wheelset mahal adalah congkel ban. Yes, congkel ban. Congkel bannya ini patah teman-teman, gara-gara kebodohan saya sendiri. Jadi ini patah karena kemarin itu saya nyongkelnya itu jaraknya terlalu jauh gapnya. Nanti kapan-kapan tak kasih video gimana sih cara bongkar pasang ban yang baik dan benar. Menurut saya teman-teman, mungkin menurut persepsi kalian berbeda, tapi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi ini dapat congkel ban itu 2 teman-teman. Nah ini 2. Congkel bannya itu tipis seperti ini. Jadi dia tipis teman-teman ya. Nah ini tipis, hooknya itu tipis, dari terbuat dari plastiknya nggak kaleng-kaleng, tentunya plastiknya bagus teman-teman, dan pastinya kuat. Kenapa kuat? Karena di dalamnya ini dia itu ada struktur besinya. Kalau kalian lihat, kelihatan nggak ya? Sorry. Nah ini ada besinya nih teman-teman. Kalau bisa fokus nggak sih? Sorry ya teman-teman, namanya. Nah pokoknya ini ada besinya seperti itu. Kemudian bagian sini itu ada hooknya. Ini hook ya teman-teman, hook untuk menempel ke spoke atau spak atau ruji kalian seperti itu. Kemudian bagian sini kotak-kotak ini bisa digunakan untuk bongkar pasang cop pentil kalian ya. Cop pentil misalkan pakai cop pentil apa ya, saya coba contohkan saja dulu. Sorry. Nah ini kebetulan ada ban Presta, ban dalam Presta. Nah ini bisa dimanfaatkan teman-teman. Nah mana mana ini? Oh, kebongkar kan? Nah, fungsinya adalah untuk bongkar pentil Presta. Ini apa sih kalian, copnya lah. Nah, seperti ini. Ini fungsinya untuk bongkar ini teman-teman ya. Kelihatan nggak ya? Sorry, kelihatan nggak? Nah, ini. Kalau ya kan kadang ban itu bocor karena ini terbuka gitu kan, kurang kencang. Nah, ini fungsinya untuk bisa dikencengin pakai ini ya. Nah, oke, kita kencengin lagi. Kenceng, pastikan kenceng ya teman-teman. Ini ban spare kebetulan. Oke, nah oke, intinya kayak gitu yang pertama ya. Kemudian congkel ban selanjutnya ini sama, di dalamnya itu juga ada kayak material besinya juga. Nah ini tipis yang pasti. Kenapa saya merekomendasikan cari yang tipis? Ini fungsi banget untuk ban-ban yang sangat susah untuk dibongkar. Biasanya ban susah itu tergantung juga dari wheelsetnya. Biasanya itu wheelset dengan diameter agak wide itu, terus wheelset yang tubeless itu biasanya memang agak sedikit effort, dan juga tipe bannya sih. Kalau ban tubeless itu biasanya jauh lebih rapat, jadi agak susah. Nah congkel ban yang tipis ini sangat membantu teman-teman. Tidak akan melukai ban kalian asal kalian benar pakainya, dan ini sangat membantu sekali lagi. Nah yang selanjutnya ini ada adaptor. Sebenarnya ini adaptor dan juga bisa dipakai untuk kuncian sih. Nah ini adaptor fungsinya untuk menggunakan kunci selanjutnya di sini. Nah ini selanjutnya ada kunci lagi teman-teman. Kalian kelihatan nggak? Sorry ya kalau nggak bisa terlalu fokus. Nah ini ada 2 kunci. Sebenarnya ada 3, cuman satunya hilang teman-teman. Kurang lebih sama lah. Nah ini ada beberapa kunci bintang ya. Nah, ini ada 3 sebenarnya, cuman hilang 1. Ini memang PR-nya ya hilang itu.
Nah, cara pakainya adaptor ini misalkan ini untuk yang berfungsi untuk ngencengin itu, mengencangkan rotor disk kalian, rotor rem ya. Nah, ini ditaruh seperti ini ya. Nah, ini magnetik teman-teman. Coba lihat ya, magnetik ya. Nah, ceklek seperti itu. Ini ada dapat 3 seharusnya, tapi ini tinggal 2 karena satunya hilang. Oke, saya balikkan lagi. Ini fungsinya ya sesuai kebutuhan kalian aja, seperti itu. Oke, yang utama tadi dapat apa namanya? Bentar, saya balikkan. Kemudian ini ya, selanjutnya kita mendapatkan yang paling penting adalah ini teman-teman, menurut saya ya semuanya penting lah ini kok, satu kesatuan. Ini kita dapat apa namanya, untuk pemotong rantai itu sangat berfungsi banget teman-teman. Misalkan kita nggak bawa sambungan rantai, nah kita bisa memanfaatkan potongan rantai ini, pemotong rantai untuk menyambung rantai. Jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, kalian harus hati-hati teman-teman, karena apa? Bagian ini yang hitam ini ya, bagian yang hitam ini itu sering banget lepas tiba-tiba kayak entah getaran atau apa. Ini kalau sudah hilang kita nyarinya itu agak repot, nyari sparenya. Jadi hati-hati hilang. Ini aku sering kali, beberapa kali itu jatuh dan hilang, dan alhamdulillahnya masih ketemu lagi teman-teman. Jadi ya alhamdulillah. Ini selain pemotong rantai, nah alat ini itu digunakan untuk gini ya, sebagai alat untuk apa ya, bantu motong rantai lah intinya. Selain untuk adaptor kunci-kunci tadi ya, kunci-kunci yang tadi teman-teman, itu untuk bongkar ini apa namanya, bongkar pasang, kok bongkar pasang sih, pemotong rantai lah fungsinya, seperti itu ya, sebagai adaptornya. Nah, selain pemotong rantai tadi, kita juga dikasih satu alat yang menurut saya nggak terlalu berguna karena nggak pernah kepake menurut saya ketika saya masang bongkar pasang rantai, tapi ya sebenarnya fungsi sih. Itu jatuh. Itu ini teman-teman. Ini adalah penahan rantai, kita dikasih teman-teman. Ini juga seringkali hilang, jadi sangat hati-hati teman-teman ya. Ini menyatu dengan pemotong rantainya. Seperti ini, posisinya ada di samping sini ya, samping sini. Jadi harus kita balikin lagi aja. Ini saya biasanya nggak pernah tak bawa, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita dapat kunci L. Kunci L saya jujur nggak hafal ukurannya ya, pokoknya ini satu, yang ini ya, yang ini ukuran ini itu seringkali digunakan untuk ngencangin stem, seat post, terus ya dan teman-temannya satu. Kemudian kita dapat kunci bintang lagi, salah, yang ini dulu. Dan yang kecil ini ya, yang kecil ini fungsinya itu untuk nyetel RD, FD seperti itu, dan fungsi lainnya ya. Ini ukuran untuk FD, RD. Terus kita dapat ini kunci bintang lagi, aku ngomongnya kunci ya, pokoknya itulah ya. Nah, ini fungsinya itu bisa digunakan untuk ngencengin rotor ya, rotor disk teman-teman, sama kayak yang tadi itu sama di ini. Terus yang ini seringkali digunakan bisa untuk kuncian dari ini teman-teman, kuncian dari misalkan kalian masih menggunakan flat bar gitu kan. Nah, beberapa handle hand grip itu kan ada kunciannya. Nah, ukurannya seringkali ukuran ini. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian RD dan FD-nya masih menggunakan kunci bintang atau obeng bintang, tenang aja. Di sini kita dikasih teman-teman, ada ya. Jadi ada, ini cukup ya. Ini cukup banget. Seperti itu. Ini ada, terus kemudian kita juga ada kunci agak gedean lagi. Ini juga sama, biasanya untuk handle
hand grip seperti itu, ukurannya juga sama. Terus kita ada ini untuk apa namanya, ini yang fungsinya juga untuk bongkar-bongkar FRD kayak gitu nih, atau bongkar crank. Jadi baut-baut crank itu pakai yang ukuran ini teman-teman ya, seperti itu. Dan yang terakhir yang agak gedean ini. Nah, ini fungsinya untuk biasanya itu di stem itu biasanya agak gede gitu, dia agak besar untuk diameter kuncinya, jadi dia menggunakan yang ini ya, seperti itu. Atau kalian bongkar wheelset TA, biasanya antara pakai yang gede ini ya, atau pakai yang ukuran ini. Dan juga bisa untuk seat post, untuk saddle, dua ini biasanya ya teman-teman. Nah, ini ada adaptor lagi. Nah, tapi ini aku lupa fungsinya untuk apa, untuk kuncian. Mungkin untuk satunya yang hilang, tapi ini nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Banyak banget fungsinya. Wong, kita biasanya misalkan trouble saat bersepeda itu apa sih? Paling ban bocor ya kan, ban bocor. Kalian tentunya selain mini tools ini, selain congkelan ini, kalian ya wajib bawa pompa ban yang mini kayak gitu. Nah, pompa ban itu sendiri ada dua, untuk road bike sendiri, untuk MTB sendiri. Nanti kalau misalkan aku ada produknya, nanti kapan-kapan kita boleh deh review itu. Nah, terus paling crank kendor, jadi harus dikencengin. Kemudian kan terus rantai putus, jadi untuk sambung lagi, semuanya ada lengkap teman-teman, sangat lengkap. Kenapa saya merekomendasikan ini? Jadi Topic itu ya salah satu brand lama teman-teman, salah satu brand lama dan memiliki produksi tools yang berkualitas. Dia ada Pro Tools-nya, aku Pro Tools-nya itu punya di rumah. Biasanya saya pakai untuk bongkar-bongkar di rumah, tidak di workshop ya. Kalau di workshop saya pakai Park Tool, tapi kalau untuk di rumah itu saya pakai yang Topic untuk kegiatan sendiri-sendiri kayak gitu, handle-handle yang di rumah. Nah, yang ini bahannya itu plek sama ketiplek pokoknya. Dengan kualitas plastiknya, dengan kualitas toolsnya, dia juga sama kayak Park Tool. Dia menggunakan chromoly bahannya, jadi tidak membahayakan atau tidak kemungkinan besar untuk merusak part kalian, itu sangat kecil teman-teman. Jadi gimana? Masih pengen pakai mini tools yang murah meriah tapi bisa merusak part kalian, atau invest sedikit dengan pemakaian jangka panjang dan tidak merusak part tentunya? Gimana menurut kalian? Kalau saya merekomendasikan ini karena dari segi harga sih, misalkan dengan diskon-diskonan, kalau kalian pakai Shopee atau Tokopedia dan lain sebagainya, ya siapa tahu dapat harga 250 kayak gitu ya kan, murah. Ya, ini sih saya sangat recommended. Ini menemani saya melalang buana kemana saja sampai sekarang teman-teman. Ya wes, kira-kira gitu aja untuk review kali ini, untuk review mini tools dari Topic seri Hexus X21. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman yang sedang mencari apa namanya mini tools. Silahkan kalau misalkan mau beli, di bagian bawah video itu ada linknya teman-teman ya. Silahkan dibeli lewat situ ya. Tapi ini tidak endorsean ya teman-teman, ini sesuai pengalaman saya pakainya sangat puas banget ya kan. Saya beli pas waktu dapat second. Ya nanti siapa tahu ada yang endorse, ya nggak apa-apa sih mini tools. Tapi ini bener ringan, compact banget teman-teman, compact sekali ya. Ini handphone ukurannya segini, ini compact sekali teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Follow Instagram saya fanani.evin. Kemudian bagi kalian yang ingin servis sepeda, silahkan mampir ke Launcher ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.